Kok bisa sih judul berita sangat-sangat memojokkan seperti itu? Saya rasa wartawannya perspektif jurnalisnya kurang. Yang dikejar adalah dengan online adalah kebutuhan pasar itu, klik itu. Nah ini persoalan. Perkenalkan, nama saya Revinka Rizkia Hikmahandini. Nama saya Alfi. Saya Tina. Saya Deddy Sudi. Halo, nama saya Ahmad Fikri Wahyu Rizky. Saya Idham Khalid. Apa kamu pernah baca berita ini? Ya, Kalau berita ini pernah baca tidak? Kalau saya sendiri selama ini Hanya sekilas. Pernah. saya sudah baca sih. Pernah. saya tidak pernah membaca berita soal teknisnya, tapi membaca soal perubahan ini alat kelamin. Pernah. Itu berita seksis dan juga menjadi kontroversi di masyarakat. Awalnya saya kaget karena kok bisa sih judul berita sangat-sangat memojokkan seperti itu, sangat-sangat buruk gitu loh. Itu sangat miris bagi saya. Jengkel ya. Jengkel. Karena nggak seharusnya itu ranah yang privasi sekali, yang nggak ada kaitannya dengan kepentingan publik yang sebenarnya. Ketika menjadi suatu publik soal Aprilio, ini persoalan. Respon saya ya ini suatu masalah. Persoalannya mungkin satu yang saat ini adalah kebutuhan pasar. Mungkin pengetahuan terkait bagaimana mereka meliput isu-isu keberagaman yang kurang. Tidak memahami kode etik jurnalistik, mungkin si wartawan itu, saya pikir begitu. Saya rasa wartawannya perspektif jurnalisnya kurang. Dari wartawannya sendiri mungkin masih kekurangan soal literasi. Itu bisa menjadi sensasional juga untuk mendobrak media, jadi pemasaran juga, sehingga itu menarik bagi masyarakat karena memang masyarakat Indonesia itu suka membaca berita-berita yang kontroversial seperti itu. Jadi persoalan ada kebutuhan pasar, ada kaidah jurnalistik. Nah saat ini yang dikejar adalah dengan online adalah kebutuhan pasar itu, klik itu. Nah ini persoalan bahwa ada pasar yang harus dikejar. Ini persoalan. Padahal secara kaidah jurnalistik memang harus diperhatikan. Ada hal-hal seperti itu. Jadi pasar lebih mendominasi. Nggak pernah sih. Selama ini tidak pernah. Jujur nggak pernah. Sejauh ini belum pernah sih. Saya tidak pernah. Saya tetap berpedoman pada kaidah jurnalistik karena persoalannya ini soal selera, ini soal pasar. Saya di Mataram itu sangat jarang ya bersentuhan dengan berita gender, tapi saya pernah menulis tentang salah satu transpuan di Kota Mataram, itu pun tentang hak mereka sebagai publik di Kota Mataram. Kita sebagai wartawan tuh harus berpihak ya, apalagi yang teman-teman di transgender itu sebagai korban pengucilan dari civil society di Indonesia ya, saya rasa itu harus diperjuangkan. Suara-suara mereka itu harus diperjuangkan. Menurut saya wartawan itu harusnya adil dan berimbang, memberikan berita, tidak berpihak pada suatu komunitas yang mayoritas dan juga mementingkan kepentingan minoritas juga. Persoalan isu gender dan seksualitas memang sesuatu yang harus kita hati-hati dalam menyampaikan perubahan-perubahan atau kata-katanya. Karena di sini persoalan sensitif gitu. Sehingga jangan sampai kita membuat berita tapi menimbulkan konflik. Nah, ini yang harus kita pahami. Wartawan itu harusnya tidak menggunakan diksi-diksi yang memojokkan kaum-kaum minoritas, golongan-golongan tertentu, komunitas-komunitas tertentu, tapi menggunakan diksi-diksi yang baik, yang ramah untuk dibaca oleh masyarakat. Perspektif jurnalisnya harus benar dulu, kemudian banyak membaca, termasuk juga diksi-diksinya juga, termasuk dari sumber-sumbernya. Karena dia harus sadar jurnalis itu dedikasinya ke publik.